Saudaraku, saya cukup yakin bahwa kita familiar dengan teori tabula rasa yang secara sangat sederhana seringkali digambarkan seperti sebuah manusia, seperti sebuah kertas kosong, kemudian pengalaman demi pengalaman itu mengisi kertas kosong itu dan membentuk siapa saya hari ini. Bahwa ini adalah sejarah hidup saya, my history. Saya mencoba untuk mengusulkan satu pandangan yang sedikit berbeda dengan mengatakan bahwa this is not my history only, namun God as a history maker, Tuhan sebagai sang pencipta dan pembuat perangkai sejarah hidup saya. Kalau yang pertama bicara bagaimana manusia secara internal memproses pengalaman demi pengalaman itu, baik personal maupun pengalaman komunal. Namun yang kedua ini, God as a history maker, bicara bagaimana manusia memproses relasi dengan Tuhan. Bukan proses internal, namun relasional dengan Allah. Pengalaman bagi pengalaman yang muncul dan ada dalam kehidupan kita itu seperti seakan Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita. Seakan Tuhan sedang berkirim pesan dengan kita. Oke Yosua, aku berikan kepadamu pengalaman A. Apa jawabmu? Oke Yosua, aku berikan kepadamu satu dompet kosong di tengah jalan. Apa yang hendak engkau respons terhadap pengalaman itu? Sehingga pengalaman tidak dilihat sebagai sebuah sejarah yang lama, namun sebagai catatan sejarah komunikasi kita dengan Allah. Bahwa bukan kita dan Allah di dalam pengalaman kita, namun Allah dan kita di dalam diri Allah itu sendiri. Bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan, sang penggurat sejarah itu, dan kita ikut di dalamnya merespons hari demi hari. Ketika kita melihat God as a history maker, ini Tuhan sebagai sang perajut sejarah, kita mengakui bahwa hidup saya bukan secara individu milik saya sendiri, namun itu adalah milik Allah juga. Ini mengingatkan saya pada Yeremia 18 ayat 1-6, khususnya ayat 6 ketika dikatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Seperti itulah, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kamu di tanganku, dan tidak terbalik. Yeremia ingin menekankan kepada kita bahwa pengalaman demi pengalaman yang kita lalui pada saat ini adalah cara Tuhan yang sedang membentuk manusia, seperti sebuah tanah liat di tangan seorang penjunan. Dia bukan pengalaman yang acak, yang random, namun pengalaman yang membutuhkan respons dan kemudian membentuk siapa kita sebenarnya. Dan untuk apa kita diciptakan. Dia bukan sekedar membentuk, namun kemudian juga menjelaskan untuk apa dan mengapa kita diciptakan. Hanya melalui proses komunikatif dengan Tuhan sajalah kita mampu sampai pada titik bahwa ya, Tuhan menciptakanku untuk sebuah tujuan tertentu, dan pada saat ini Dia sedang menjelaskannya kepadaku. Pengalaman-pengalaman ini mengarahkan aku pada titik di mana aku bisa memahami, ya, inilah fungsiku, inilah tujuan mengapa Tuhan menciptakan aku. Sehingga di hari ini yang mau saya usulkan adalah kita melihat kembali pengalaman demi pengalaman, termasuk yang hari ini kita alami, itu bukan sekedar sebuah kejadian acak yang hinggap dalam hidup kita, namun sebagai cara Tuhan berkomunikasi, cara Allah yang hidup itu melemparkan pengalaman demi pengalaman, melemparkan masalah demi masalah, melemparkan sukacita demi sukacita, dan menanti respons kita yang kemudian membentuk siapa kita di dalam tangan Allah sendiri. God as a history maker. Mari kita refleksikan ini. Kini Bapak, Ibu, dan saudaraku semua boleh berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa pengalaman demi pengalaman yang ada dalam diri saya, diri kami, itu bukan sekedar sebagai sebuah pengalaman yang terpisah,
namun adalah cara kerja Tuhan untuk boleh membentuk kami kembali, mengingatkan kami kembali sebagai proses komunikasi terhadap kami sebagai manusia. Dengan demikian Engkau Allah yang senantiasa merajut kembali manusia sesuai dengan rancangan awal-Mu yang baik itu. Biarlah kami merefleksikannya, biarlah kami kembali menyadarinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.